يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tema kita hari ini adalah hijrah menuju kesuksesan hidup. Hijrah menuju kesuksesan hidup. Hijrah itu artinya meninggalkan secara bahasa. Secara syar'i meninggalkan negeri yang kafir menuju negeri yang Islam. Bisa juga berarti meninggalkan sesuatu yang jahiliyah menuju Islam. Bisa juga meninggalkan dosa menuju kepada ketaatan. Itulah secara umum arti hijrah. Makanya dalam perjalanan umat Islam, hijrah yang paling kemudian mendapat sorotan besar adalah hijrah Rasulullah dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dan sebelumnya sebagian para sahabat hijrah dari Mekah ke mana? Ke Habasyah. Nabi pun pernah berusaha untuk hijrah dari Mekah ke Taif, tapi justru mendapat perlawanan, tekanan dan seterusnya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diawali dakwahnya di mana, Bu? Di Mekah. Tetapi kemudian dakwah itu mendapat perlawanan, penentangan, bahkan pengusiran. Nah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat berkaitan dengan hijrah sebelum hijrah tempat adalah hijrah dari jahiliyah kepada Islam. Hijrah dari kekafiran kepada Kepada tauhid. Makanya hijrah ini ada dua kaitannya, diterangkan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqu al-Hijratain. Ya, Tariqu al-Hijratain, jalan menuju dua hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah kepada Allah. Jadi sebelum Nabi mengajak para umat Islam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama adalah hijrah keyakinan dulu. Ini hijrah keyakinan dari menyembah kepada selain Allah menuju penyembahan hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid. Ada sekitar 84 surat turun di Mekah yang tekanannya pada tauhid, di mana umat Islam diperintahkan untuk meninggalkan semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. Di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-10, silakan dilihat ibu sekalian. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-10, perintah Allah kepada umat Islam untuk bersabar dan berhijrah dari segala apa yang diungkapkan oleh kaum kufar, yang dihujat oleh kaum kufar dan seterusnya, sehingga kemudian tetap berada di posisi kebenaran dengan bersabar. Jadi sebelum hijrah umat Islam disuruh bersabar semuanya. Ya. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-10. Itu perintah hijrah. Yang ketemu dibaca terjemahnya. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Jadi hijrah ini baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan.
Ada 3 jenis semua Ibu ya. Tidak boleh lagi umat Islam mengikuti pola jahiliyah, sehingga harus tunduk kepada Allah, baik dalam bentuk apa? Keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Begitulah seharusnya seorang muslim ketika dia sudah menerima Islam sebagai agamanya, keyakinannya, maka dia harus berhijrah dari semua keyakinan, ucapan dan perbuatan orang-orang kafir itu. Ya Bu ya, kita masih melihat banyak orang Islam yang namanya masih nama orang kafir. Ya Bu, namanya Nancy, Maria Mercedes. Apa Bu? Namanya apa? Ya, Kamela atau apalah namanya itu. Nama-nama orang kafir. Bahkan ada yang namanya Maradona, Messi, Ronaldo. Itu nama-nama bukan nama Islam. Makanya ibu-ibu lihat kecenderungan banyak orang yang tadinya non-muslim ketika masuk Islam namanya diganti tidak? Diganti. Dia hijrahkan nama yang kafir itu. Cat Stephen jadi Yusuf Islam. Ya kan? Harusnya begitu. Itu benar itu. Jadi berhijrah dari semua kekafiran, dari mulai nama, keyakinan sampai perbuatannya. Perempuan-perempuan yang tidak berjilbab karena mengikuti pola orang-orang kafir itu belum berhijrah sepenuhnya. Ya. Begitu pula Cat Stevens yang tadinya jago jago gitar ya, gitaris. Ya, pemusik top, dia tinggalkan. Jadi seperti itulah seharusnya seorang muslim. Jadi meninggalkan semua keyakinan, perbuatan, perilaku yang dimiliki oleh kekhususan orang kafir itu. Untuk mengikuti kehendak Allah, mengikuti aturan Allah. Inilah hijrah yang sebenarnya. Ya, makanya dalam ketentuan tauhid itu enggak boleh setengah-setengah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Ibu-ibu nggak boleh bilang sama suaminya, my love, aku hidup matiku untuk kamu. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, itu apa Bu? Jahiliyah. Banyak juga ibu-ibu bilang sama anak-anaknya, ibu ini mati-matian demi kamu nak. Ada nggak kayak gitu? Kenapa itu? Karena nggak paham. Mati kita hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Nah ini harus kita mulai biasakan Ibu. Hijrah kepada Allah secara totalitas. Makanya orang yang baru masuk Islam, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sudah tidak ada lagi Tuhan Yesus, Tuhan Brahma, Tuhan yang lain, enggak ada lagi cerita. Hanya Allah SWT yang dia sembah. Berarti apa? Maknanya hidupnya untuk Allah, mengikuti Allah. Nabi SAW menyebutkan ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. Celaka orang yang menghamba kepada dinar. Apa itu dinar? Uang emas. Celaka orang yang menghamba kepada uang apa? Perak, dirham. Celaka orang yang menghamba kepada apa? Furniture. Nah, barang-barang apa? Kebutuhan manusia itu. Ya. Sementara banyak orang demi untuk memuaskan dirinya, dia gunakan semua cara, halal maupun haram. Enggak boleh. Ya. Sepatunya branded. Tasnya branded. Jilbabnya branded. Ya Bu, kacamatanya branded, jam tangannya branded. Udah branded matching lagi kan? Itu mahal banget. Ya. Tapi diperolehnya dengan cara yang haram. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya Bu. Karenanya Ibu sekalian, kita harus
koreksi apa yang salah, kita perbaiki. Ya. Kita harus hidup untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita ini untuk Allah. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Memang cara-cara musuh Islam ini mengikuti pola iblis, dibikin sedemikian rupa caranya untuk memalingkan umat Islam dari Allah. Ibu, disibuk dengan mode, disibukkan dengan makanan, disibukkan dengan traveling, disibukkan dengan apa bu, macam-macam jenisnya, sehingga mereka beralih dari Allah kepada selain Allah. Nah ini harus kita sadari, kita perbaiki. Makanya manusia itu yang menentukan apanya ibu? Manusia boleh menentukan apa ibu? Kalbunya. Ini di sini ibu. Orang baik karena niatnya, orang buruk karena niatnya. Kalau orang itu tidak ada niat untuk korupsi, sebesar apapun peluang korupsi dia tidak akan korupsi. Benar nggak bu? Kalau orang itu nggak mau selingkuh, sebesar apapun peluang untuk selingkuh dia menolak. Dia nggak mau ke situ. Makanya kalbu ini ibu harus dibangun hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kosong. Ya, orang ketika kalbunya kosong, tidak diisi dengan Allah, maka dia akan lari selain Allah. Bentuknya apa? Galau. Ya, ada nggak orang galau sekarang? Banyak orang kota sekarang galau. Ya, kalau udah galau, larinya kemana? Ke Starbucks, ke tempat-tempat maksiat, ke night club. Terus gini, lihat langit. Ya bu, itu apa itu? Pelarian semua itu bu. Apa bu? Pelarian semua, karena galau. Ya bu. Dan banyak orang sekarang karena galau tidak bisa tidur kecuali kalau minum Valium. Dia. Ya bu. Nah ini penyakit masyarakat kota terbesar sekarang. Namanya apa bu? Anxiety. Penyakit anxiety. Yaitu apa? Cemas atau galau. Ya. Alhamdulillah kita orang mukmin diajarkan oleh Allah untuk tidak seperti itu. Ya bu. Makanya Allah ingatkan di dalam surat Thaha ayat 123. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Dari awal Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi, itu sudah dibekali oleh Allah supaya tidak galau, tidak sesat. Kata Bapak 1, 2, 3 123 surat Thaha ketemu? Dibaca terjemahnya. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah itu. Makanya jangan jauh dari petunjuk Allah. Ya bu, kalau ada masalah jangan jauh dari Allah. Sekarang ini banyak orang ketika punya masalah larinya kemana? Langsung ke psikolog, langsung ke dokter, langsung ke manusia-manusia itu. Ya, psikolog juga punya masalah kan? Ya bu, ada psikolog nggak sini? Hah? Dia manusia juga, punya banyak masalah juga. Bu, kalau ada masalah, pertama kali
Apa Bu? Kita keluhkan sama Allah. Ibu wudu, ibu sholat 2 rakaat, ibu sampaikan sama Allah. Minta petunjuk. Ya. Karena itulah jalan yang terbaik, Ibu. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah, tidak akan tersesat di muka bumi ini dan nanti tidak celaka di akhirat. Yang seringkali orang ketika punya masalah lari ke sana kemari. Tidak ada orang nggak punya masalah dalam hidup ini. Karena kehidupan ini hanya 2, Bu. Kadang senang, kadang susah. Nggak ada orang senang terus, nggak ada orang susah terus. Kadang-kadang begitu. Makanya cara yang terbaik adalah kita mengikuti petunjuk Allah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Ya. Qul nahbitu minha jami'a. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, itu juga peringatan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa dan kita sebagai keturunannya. Kalau tadi sebagai kepastian, siapa yang ikuti petunjuk Allah tidak akan sesat di dunia, enggak akan celaka di akhirat. Itu jaminan. Nah, sekarang tidak ada kekhawatiran. Apa itu? Dibaca terjemahnya keras? Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, barakallahu fikum. Makanya Ibu sekalian, petunjuk inilah yang kemudian harus apa, Bu? Kita jadikan panduan. Dibaca, dipelajari, didalami. Waalaikumsalam. Ibu, kemudian diamalkan. Baru diajarkan ke orang. Ibu, dan kalau ada masalah berhukum kepada Al-Quran. Ketika ada pejabat yang menistakan Al-Quran, maka umat Islam harus bersikap, tidak boleh membiarkan. Karena ini merupakan petunjuk Allah, bukan main-main, bukan untuk membohongin orang, tapi untuk justru menyelamatkan orang. Ya. Nah, karenanya Ibu sekalian, Allah jamin di situ. Selama seseorang mengikuti petunjuk Allah, bayangkan Ibu, di Indonesia ini data Departemen Agama 2016 menyebutkan ada 54% orang Islam yang tidak bisa baca Quran. Maknanya separuh persen umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Bagaimana dia akan paham kalau baca saja nggak bisa? Ya. Makanya Nabi pernah mengeluh sama Allah karena umatnya jauh dari Al-Quran. Sekarang ini banyak umat kita yang jauh dari Al-Quran. Persis seperti keluhan Nabi Muhammad kepada Allah. Itu contohnya, Nabi Muhammad kalau melihat ada sesuatu yang nggak beres, ngeluhnya ke siapa? Ke Allah. Ibu lihat surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Rasulullah mengeluh kepada Allah karena sikap umat yang menjauh dari Al-Quran. Temu? Dibaca terjemahnya. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Diabaikan apa? Ditinggalkan, dihijrai, dijauhi. Ya, artinya nggak dibaca, nggak dihayati, nggak diamalkan, nggak diajarkan, nggak dijadikan hukum. Perhatikan, ada 5, Bu. 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Dicatat, Bu, ya. 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang pertama, membacanya. Ya.
Sini. Sini. Kasih. Sudah Bu? Yang pertama apa? Membacanya. Makanya usahakan ibu-ibu jangan ada sehari tidak membaca Al-Quran. Siapa yang tadi sudah membaca Al-Kahfi? Hah? Udah? Nah, itu paginya, malam juga jangan sampai tidak baca. Ya, pagi baca, malam pun baca. Nabi mengatakan siapa yang membaca Al-Quran dalam semalam 10 ayat, maka dia tidak tercatat orang yang lalai. Man qara'a fi lailatin 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Ya, usahakan ibu-ibu sebelum tidur baca berapa Bu? 10 ayat. Kalau itu kita lakukan, maka kita dilindungi oleh Allah, tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh sihir dan sebagainya. Karena gangguan setan paling banyak kapan Bu? Malam. Ya. Bentuknya apa? Kalau ada orang yang mimpinya buruk, mimpinya seperti dicorokin, mimpinya seperti diserang binatang. Ya, itu semua mimpi buruk, datanya dari apa? Dari setan. Itu bisa jadi dia sebelum tidur tidak baca Al-Quran. Ya. Bu, hatta mimpi kita mau mimpi yang apa Bu? Yang indah, yang bagus. Ya. Jangan mimpi yang menakutkan. Itu datang dari setan. Kalau mimpi menakutkan datang dari setan, Ibu. Ya. Makanya usahakan kalau sebelum tidur baca apa Bu? 10 ayat. Kemudian kalau bisa sampai 100 ayat. Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang ketika malam itu membaca 100 ayat, maka orang itu tercatat sepanjang malamnya dalam tahajud. Padahal dia sedang tidur dia. Ibu tidur itu memproduksi apa? Iler. Kalau ilernya walet bisa dijual Bu. Lah iler kita. Iya Bu. Tapi kita tidur, pahala tetap bergulir, ngalir. Makanya jangan lewatkan itu Ibu. Ya. Yang lebih hebat lagi, ibu dorong anaknya untuk selalu terhubung dengan Al-Quran. Apalagi sampai hafal Quran. Dan saya ingatkan ibu-ibu, kalau punya anak, jangan serahkan baca Al-Fatihahnya ke orang lain. Ibu sendiri yang ajarkan anak itu. Kenapa? Karena dia akan ulang-ulang bacaan itu dalam salat-salatnya, sehingga pahalanya ngalir ke kita. Tapi kalau yang ngajarin itu ustazah, orang lain, dia yang dapat terus tuh. Ya Bu. Makanya di dalam riwayat Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan orang tua yang dapat kemuliaan di akhirat kelak diberikan oleh Allah krun, mahkota, dan diberikan pakaian kebesaran yang tidak pernah ada di dunia. Suami istri ini dikaruniai oleh Allah kemuliaan itu, bertanya, ya Allah, ada apa engkau kok muliakan kami seperti ini? Dikasih mahkota, dikasih pakaian kebesaran. Ada apa ya Allah? Kata Allah, karena kalian telah mendorong anak-anak kalian untuk ke Al-Quran. Ya, makanya ibu sekalian, di Bandung itu ada anak cacat, mulai bayi sudah bocor jantungnya. Orang tuanya sedih, antara hidup dan mati itu anak. Tapi karena ini karunia Allah diterima oleh keduanya dengan penuh kesabaran, dan kemudian anak itu diperdengarkan oleh ibunya setiap hari setengah juz di pagi hari, bapaknya setengah juz tengah malam. Di waktu malam. Jadi kesepakatan bapak ibu ini setengah juz pagi, ibunya setengah juz malam, bapaknya pulang kerja.
Ibu sekalian, dalam waktu anak itu umur 4 tahun setengah atau 6 tahun itu sudah hafal Quran. Diperdengarkan terus. Ya. Dulu waktu saya kecil kok dengarnya bintang kecil. Sekolah itu bintang kecil mulu, nggak gede-gede tuh bintang. Iya. Rugi amat, Bu. Itu anak-anak TK itu diajarin apa? Nyanyi aja, tepuk tangan, nyanyi. Dapat apa itu anak? Ya, Bu. Makanya anak-anak kecil kita itu perbanyak mendengarkan apa? Al-Quran. Apalagi mereka melihat ibunya ngaji, bapaknya ngaji. Luar biasa itu. Akan menjadi rumah tangga yang syahdu. Ya, makanya Nabi mengatakan iqra'ul Qur'ana fi buyutikum fala taj'aluha kubura. Bacalah Al-Quran di rumahmu, jangan jadikan rumahmu kuburan. Pada ngajinya di kuburan. Bukan ngaji di rumah, ngaji di mana? Harusnya di mana? Di rumah. Cahayai rumahmu dengan Al-Quran. Ya, makanya ibu sekalian, ini yang pertama. Jadi apa? Senantiasa terhubung dengan Al-Quran dengan banyak membacanya. Meskipun kalau bisa 1 hari 10 juz, kalau bisa. Sunnahnya gitu, Ibu. Ya, kalau ngikuti sunnah Nabi 10 juz. Nggak harus nunggu Ramadan. Orang kalau bacaannya lancar, khatam Quran itu bisa 6 jam. Kalau 10 juz kira-kira 2 jam. Pagi setengah jam, pada zuhur setengah jam, nanti pada asar setengah jam, pada isya setengah jam, bisa itu. Yang penting dijadwalkan, ya Bu, dirutinkan. Masalahnya punya kesungguhan enggak? Ibu bisa ukur. Ketika ibu taruhlah sehari baca 1 juz, nggak bisa 10 juz, 1 juz, ya Bu ya, sehingga 30 hari khatam. Ketika ibu imannya bagus, ibu baca 1 juz. Ketika ibu imannya menurun, mungkin galau, mungkin ada apa Bu ya, ada dosa, ada apa jadi Bu? Semangat 1 juz itu sudah berkurang, tinggal setengah juz. Begitu seterusnya Ibu. Jadi ibu ketika baca Quran ini bisa menjadi barometer keimanan kita. Kalau imannya naik 1 juz menjadi 2 juz. Imannya naik lagi 3 juz. Terus begitu. Jadi itu bisa menjadi barometer iman kita, Ibu. Ya, makanya subhanallah kalau itu kita praktekkan, kita akan tahu, sadar. Nah, orang kalau ngukur ini naik, ini turun, ada kekhawatiran kapan? Kalau jantungnya sudah dipasangin itu. Ya Bu, kalau jantungnya dipasangi alat, waduh, naik ini bahaya nih, turun. Oh, naik turunnya itu menjadi perhatian. Imannya nggak pernah dibikin kayak gitu. Ya, Ibu coba imannya dikontrol dengan cara apa Bu? Makanya itulah rahasia kenapa Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan jauh dekatnya kamu kepada Allah, ukurlah jauh dekatnya kamu dengan Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maknanya kita jauh dari Allah. Meskipun setiap Jumat ngaji di Al-Hafidh. Ya, ukurannya apa Bu? Baca Quran. Jelas Bu? Memang ngaji hari Jumat ini pahalanya banyak sekali ya. Luar biasa. Tidak ada hari di mana matahari terbit lebih baik daripada hari Jumat. Oke, itu yang pertama Bu ya. Jadi apa? Banyak membaca. Hijrahlah membaca medsos. Ya Bu, menuju baca kepada Bu. Sekarang ini ada ungkapan baru yang namanya generasi nunduk, generasi menunduk. Nunduk terus. Ya, saya khawatir ke depan ini yang paling laris itu dokter mata ini. Ya Bu, hampir semua orang akan kena penyakit mata. Berjam-jam begini, kuat itu. Bahkan sekarang kumpul suami, istri, anak-anak masing-masing generasi menunduk. Ya, kalau gininya itu baca Quran bagus, lain dibaca medsos.
Kuat itu Ibu, subhanallah itu. Ya, bahkan sekarang bisa jadi produktivitas orang itu menurun gara-gara begini terus medsos ini. Bu, ini bapak-bapak nggak tahu ibu-ibu. Bapak-bapak itu kalau keluar rumah HP-nya ketinggalan. Goyang dia. Ya sedih dia, galau dia, bahkan balik lagi. Tapi kalau istrinya ketinggalan, tenang aja dia. Itu bapak-bapak itu, nggak tahu ibu-ibu itu. Ya, HP-nya ketinggalan, dia panik. Tapi istrinya ketinggalan biasa aja. Ada teman saya naik motor, bonceng istrinya, ya Bu, pas lampu merah, istri itu turun, mau betulkan bajunya, langsung hijau berangkatin bapak, wus, nyampe di kantor, loh mana istriku? Nggak terasa coba itu. Dia tahunya ketika sudah di kantor, coba itu. Istrinya kasihan, itu jalanan itu. Itu bapak-bapak itu. Nggak tahu kan ada bosan sama istrinya atau gimana itu. Nah ini perlu diperbaiki nih cintanya itu ya. Nah ibu-ibu juga gitu Bu ya. Ini sudah fenomena umum. Di Masjid Haram, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung begini Bu. Salam bukan zikir, langsung begini. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, ini sudah mulai jadi fenomena umum. Kita jangan ikut yang kayak gitu Ibu. Disebut generasi menunduk. Kita jadi generasi yang dangak begini. Ya Bu. Ini yang pertama Ibu. Yang kedua, meskipun sarana HP itu bisa digunakan untuk Quran juga kan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Ya. Yang kedua Pak Ibu, tadabbur Al-Quran. Ya, mendalami Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Nabi mengajarkan tadabbur Al-Quran itu kepada para sahabat sehari 5 sampai 10 ayat. Ya, usahakan ibu-ibu mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya itu. Tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya itu sehari 5 sampai 10 ayat. Biar tahu apa sih isinya itu. Ya, jangan sampai ibu-ibu rumahnya nggak ada satu tafsir Al-Quran. Harus punya itu satu tafsir Al-Quran. Bisa beli TV tapi nggak bisa beli tafsir Al-Quran, itu kelewatan banget. Ya, makanya ini perlu dikuatkan. Apalagi kalau ibu bersama suaminya, sama anak-anaknya habis maghrib sampai isya baca 5 sampai 10 ayat dengan tafsirnya. Nggak usah perlu ustaz, itu biar tafsir bicara. Yang lainnya dengerin, dibacain aja. Ya kan? Itu syahdu sekali. Dan itu nanti kalau anak itu berpisah atau seseorang dari mereka itu terpisah, itu akan rindu dia. Kalau itu dibiasakan akan rindu dia. Ya. Makanya di zaman yang menjauhkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ini, ya Bu, perlu cara-cara untuk merekatkan kembali. Ya, itu yang kedua Bu ya, tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Karena kalau ilmunya cuma dicatat terus, diingat-ingat saja, ya Bu, tidak ke arah praktek, maka ujung-ujungnya apa? Wassalam, lupa. Kata orang bule begini Bu, tell me then I will forget. Kalau kamu cuma cerita, saya bakal lupa. Ya, Ibu terakhir pengajian kapan? Di sini nih kapan pengajian terakhir? Cuma yang lalu, isinya apa? Lupa. Nah, ya hadis habisnya apa isinya? Nah, makanya dipraktekin. Seperti tadi, kalau ibu sebelum tidur baca 10 ayat atau sampai 100 ayat, ibu praktekin. Ibu akan rasakan beda. Jadi nilai pengajian ini memang luar biasa. Kalau kita praktekin, ya, makanya polanya harus dipraktekin. Karena orang boleh bilang apa? Tell me then I will forget. Kalau cuma cerita saya bakal lupa. Show me then I will remember. Kalau kamu contohkan, kamu lihatin, saya bakal ingat. And let's do it then I never forget. Kalau kamu buktikan, kamu jalankan, saya nggak pernah lupa. Ya,
Saya khawatir ibu-ibu ini ngaji bertahun-tahun nggak pinter-pinter karena itu. Iya Bu, ngajinya dicatat aja, tapi nggak dikerjain. Akhirnya nggak pinter-pinter. Iya Bu. Makanya ini perlu dipraktekkan. Iya Bu ya. Sedapat mungkin dipraktekkan. Iya. Waalaikumsalam. Udah Bu? Yang keempat, ajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Kalau perlu ibu bikin rumah Al-Quran. Ya, untuk mengajarkan orang. Kami bikin milieu rumah-rumah kontrak gitu. Ada sekitar 16 rumah kontrakan. Kami taruh orang di situ untuk membina ibu-ibu, anak-anak, remaja sekitar situ, di perumahan itu. Dibikin rumah Al-Quran. Ya. Hasil dari kontrakan itu untuk membiayai pesantren. Ya Bu. Dan itu luar biasa. Orang berebut untuk mengontrak di situ, Ibu. Kenapa? Mereka merasakan lingkungannya bagus. Ya, anak-anaknya belajar Al-Quran, istri-istrinya pada belajar Al-Quran, bapaknya kerja tenang. Ya, kenapa? Keluarga itu terbina semuanya. Cakep sekali. Ya, ini kita coba di daerah Bekasi, Bu. Nah, kalau ini dikembangkan di banyak tempat, saya yakin akan dirasakan kesyahduan, kenikmatan oleh banyak rumah tangga. Ya. Nah, karenanya ada satu ibu itu bikin rumah Quran sampai 13 biji. Itu untuk tanaman akhirat dia, itu dibikin sekian banyak. Rumah kita juga bisa menjadi rumah Al-Quran. Ya, kita undang anak-anak kampung sekitar rumah kita untuk belajar Al-Quran. Meskipun kalau kita nggak bisa ngajar, cari guru ngaji yang bisa ngajarkan mereka. Wah, luar biasa itu, Ibu. Ya. Kenapa, Ibu? Karena ternyata kesimpulan musuh-musuh Islam itu dalam banyak tulisan mereka bahwa mereka menyimpulkan untuk memurtadkan Islam tidak gampang. Upaya pemurtadan kristenisasi yang ada di Afrika gagal. Mereka simpulkan gagal. Sekarang mereka beralih ke Indonesia untuk menjadi lahan pemurtadan oleh mereka. Dan mereka juga punya kesimpulan, tidak gampang memurtadkan orang Islam. Ya, meskipun perkembangan pemurtadan Indonesia ini cukup mengkhawatirkan sekarang, Ibu. Dulu angka statistik menunjukkan umat Islam 90%, sekarang tinggal 80-an%. Tahun 1900 jumlah orang Kristen di Indonesia itu cuma 250.000. 2013 mereka sudah mencapai 24 juta. Sekarang ini 2016 menurut data mereka sampai 40 juta, Ibu. Artinya trennya naik terus ini kan. Kalau nggak dibendung ini bakal bahaya. Makanya sekarang kita menyuarakan, barangkali ada ibu-ibu yang ingin minat, kita sudah membentuk Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Kita kumpulkan aktivis-aktivis anti pemurtadan tingkat nasional, kita sepakati. Terbentuklah Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Di antara yang akan kita lakukan adalah membuat mobil-mobil dakwah. Mobil dakwah ini kan selama ini orang datang ke pengajian, datang ke masjid, itu sifatnya nunggu. Tapi kalau ini apa? Lebih agresif. Mendatangi rumah-rumah, mendatangi sekolahan, ya, mendatangi penduduk. Di masjid di mobil itu ada ustadz, ada pembersih masjid, ada terapis, bisa dokter, bisa terapi Tibun Nabawi, bisa juga ada yang keempat konsultan ekonomi. Untuk apa, Bu? Membantu orang meningkatkan ekonominya. Kalau ini bisa dijalankan di mana-mana, itu akan luar biasa. Artinya
Di Malaysia saja sudah dibikin apa Bu? Musola berjalan. Gimana musola berjalan? Dibikin bis-bis yang dirancang untuk musola. Ya, di mal-mal itu mereka bikin itu. Taruh satu mobil. Di situ disiapkan juga untuk wuduknya. Sholatnya di dalam bis itu, Ibu. Jadi tengahnya kosong semuanya dibikin musola. Ya, musola berjalan namanya. Ya, kita belum kelihatan di sini ya. Nah, itu perlu itu. Mudah-mudahan Al-Hafidz Busri bisa mempelopori musola berjalan. Ya, ya, insya Allah ini menjadi amal soleh. Yang lebih hebat lagi bukan musola berjalan. Yang lebih hebat lagi adalah mobil dakwah. Ya, pakai APV, kasih keluarnya itu Majelis Taklim Al-Hafidz. Mobil dakwah Majelis Taklim Al-Hafidz. Nanti keliling aja dari desa ke desa, kampung ke kampung. Nah, ini yang 4 orang itu digaji per bulan. Ya, Bu. Subhanallah. Itu akan menjadi nilai dakwah yang luar biasa. Akan menutup pintu-pintu pemurtadan, Ibu. Ya. Dan meskipun orang Islam itu susah dimurtadkan, maka mereka mencari jalan lain. Gimana caranya melemahkan orang Islam? Maka kesimpulannya, jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Itu pernyataan dari banyak tokoh-tokoh barat yang anti-Islam. Jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Dan cukup berhasil mereka dengan medsos itu kan. Jadi generasi menunduk tadi itu, karena sudah mulai jauh dari Al-Quran. Ya, itu diantara sarana mereka buat itu, Bu. Untuk menjauhkan orang dari Al-Quran. Ya. Apalagi sekarang anak-anak muda sudah jarang baca Quran. Ya, Bu. Orang tuanya juga nggak pernah ingatkan, nggak negor. Biarin aja tuh anak. Ya, nanti kalau udah kena narkoba baru nangis tuh orang tuanya. Kalau sampai anaknya sudah hamil di luar nikah baru nangis tuh orang tuanya. Ya, Bu. Makanya harus dibendung sebelum terjadi kerusakan terhadap anak muda. Kami kemarin dakwah di daerah Bengkulu. Dari mulai Bengkulu Provinsi sampai Bengkulu Selatan. Di sana kami diterima oleh bupati, berkumpul dengan ulama seluruhnya di sana, kita dialog. Dan bupati itu menyampaikan keluhan banyaknya anak muda di wilayah itu yang sudah hilang keseimbangan, bukan cuma narkoba, tapi sudah mulai nyedot lem itu, aibon segala macam itu, dan banyak yang mati, Bu, karena itu kan racun yang keras sekali itu. Ya, saya kemarin waktu ke Irian Barat, ke Manokwari. Itu hari itu ada berita anak muda meninggal karena lem tadi itu. Ya, banyak anak muda sekarang ini karena nggak punya duit beli narkoba, hanya lem pun jadi. Ya, untuk merusak otaknya sendiri, akhirnya merenggut nyawanya. Ini sekarang udah mulai di kampung-kampung, di daerah-daerah sudah banyak kasus seperti itu. Jadi bukan cuma masa di kota saja, tapi sudah mulai sampai ke desa-desa, ke daerah. Jadi memang perilaku menyimpang ini luar biasa. Makanya cara ibu kita semuanya untuk mempertahankan rumah tangganya, jangan lupa Bu, Al-Quran ini, ajarkan mereka Al-Quran. Ya. Yang kelima, sikap kita kepada Al-Quran adalah berhukum dengan Al-Quran. Ya, kalau ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Ya, berhukum kepada Al-Quran. Ketika ada penista Al-Quran, ya, Bu, ya. Kemudian ada orang-orang Islam yang mendukung si penista Al-Quran, ya, Bu. Maka rujuklah kepada Al-Quran. Bagaimana itu hukumnya? Ibu lihat surat At-Taubah. Surat Taubah ayat yang ke-64, 65, 66, 9.
Jadi kalau dia orang kafir menista Al-Quran, itu masuk kategori orang kafir yang jahat. Bagaimana dengan orang muslim yang mendukung si kafir itu? Namanya munafik. Jadi orang munafik yang mendukung orang kafir seperti itu bahaya sekali. Ya, silakan dibaca Ibu. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kami meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Bu, ini hukum Al-Quran. Ya, kalau kafir menista Al-Quran sudah jelas dia kafir. Tapi para pendukungnya nih, ya, pendukung si kafir gimana kena ayat ini dia? Ya sama seperti menistakan Al-Quran. Ya, makanya umat Islam bereaksi keras di seluruh Indonesia, bahkan sekarang sudah sampai ke tingkat dunia. Hari ini akan diadakan pernyataan sikap di banyak daerah, ya, di Jawa Timur, di Aceh, di mana-mana itu. Hari ini mereka menyikapi keras sekali, Bu. Ya, makanya berharap Kapolri segera memproses ini. Kalau tidak, khawatir akan bereaksi dari umat Islam yang tidak bisa dibendung. Ya, karena ini menyangkut masalah agama, jangan main-main. Ya, menista agama ini adalah pelanggaran terberat, Ibu. Ya, dan ini disebut dengan kufrun nifaq, kekafiran yang masuk kategori masuk lewat kemunafikan, Ibu. Kalau mendukung orang yang menodai Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran. Ya. Nah, karenanya saudara sekalian, inilah yang penting. Yang kelima adalah berhukum kepada Al-Quran. Ketika ada masalah, kita kembalikan ke Al-Quran. Ya. Dengan cara itu, mudah-mudahan kita betul-betul berhijrah kepada Allah melalui apa, Bu? Al-Quran. Ya. Kemudian hijrah kepada Allah melalui apa? Salat. Makanya jangan lewatkan salat. Ya. Jaga salat-salat kita. Hafidhu ala salawati wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jangan pernah meninggalkan salat kecuali dalam keadaan men atau nifas atau ibu-ibu yang ada halangan itu. Ya. Makanya salat itu diwajibkan oleh Allah bagi yang sakit maupun yang sehat. Yang sehat maupun yang sakit. Baik ketika damai maupun ketika perang, tetap harus sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kecuali orang itu dalam keadaan pingsan atau mati, Bu, ya. Nah, kalau ada orang hidup tapi nggak sholat, kata Imam Syafi'i, sholatkanlah dia, sebenarnya dia bangkai berkeliaran. Kalau ada orang muslim yang tidak sholat, sesungguhnya dia apa, Bu? Bangkai berkeliaran. Makanya ada orang selama hidupnya nggak pernah ke masjid, tapi waktu mati disalatkan di masjid. Kasihan banget orang seperti itu. Ya. Karenanya ibu sekalian, ini yang harus kita jaga, hijrah kepada Allah secara totalitas. Ya, mengikuti syariat Allah, berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, tadi pertama, Bu, hijrah kepada Allah. Yang kedua, hijrah kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa, Bu? Mengikuti ajarannya. Ya, dengan mengikuti ajarannya. Ada seorang penduduk Madinah datang ke Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, ulama Madinah, Ibu.
yang menulis kitab Al-Muwatta. Ya. Orang penduduk Madinah ini bilang gini, wahai imam, mengapa kalau kita umroh atau haji dari Madinah harus mampir ke Dzul Hulaifah, Bir Ali? Umroh atau haji dari Madinah pakai ihramnya di mana, Bu? Di Bir Ali. Ya. Kira-kira 15 kilo lah dari Madinah. Kata penduduk Madinah, ngapain harus di situ? Kan kita bisa pakai ihram di rumah langsung ke Mekah. Ngapain repot-repot ke situ? Ya, Bu. Kata Imam Malik, jangan kamu lakukan itu. Sebab kalau kamu lakukan, maka kamu akan terkena fitnah yang besar atau azab yang pedih. Waduh, berat amat. Ya, menyalahi satu rangkaian ajaran sunnah Rasulullah, kamu akan terkena azab fitnah yang besar atau azab yang pedih. Maka kemudian Imam Malik membacakan yang ada dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Surat An-Nur ayat yang ke-63 itu peringatan dari Allah bagi orang yang melanggar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketemu dibaca terjemahnya. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Bu, nyebut Muhammad saja nggak boleh, Bu. Muhammad berkata begini. Muhammad mengatakan, Muhammad punya berbuat begini. Muhammad begitu. Nggak boleh, Ibu. Ya. Kenapa, Ibu? Karena Nabi Muhammad manusia dimuliakan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah, para malaikat berselawat kepada Muhammad. Maka kita diperintahkan untuk berselawat. Tidak boleh nyebut nama gitu saja. Ya, Bu? Itu larangan tuh. Memanggil Nabi Muhammad hanya dengan namanya saja. Makanya kalau manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, Ibu. Di Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang Allah memerintahkan Nabi Muhammad dengan menyebutkan namanya. Tidak ada. Sementara nabi lain oleh Allah disebut langsung namanya. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, tinggal kamu bersama istrimu dalam surga. Wa ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Hei Ibrahim, benar apa yang kamu lihat dalam apa? Dalam apa? Kamu benarkan dalam apa yang kamu lihat di mimpimu itu. Allah sebutkan namanya. Ya Nuh, ihbit bisalam. Wahai Nuh, turun dari perahumu itu dengan selamat. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wah ya, ambil kitab itu dengan penuh kekuatan. Ya Musa, ya Isa, Allah sebutkan langsung namanya. Kecuali Nabi tidak disebutkan namanya. Kalaupun menyebutkan namanya, bentuknya berita, bukan dalam bentuk perintah. Makanya kalau perintah kepada Rasulullah, Allah katakan qul huwallahu ahad, nggak sebut nama Muhammadnya. Ya, nggak disebutkan. Kalau perintah nggak disebutkan namanya, Ibu. Tapi ketika menyebutkan berita, umpamanya surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammadur Rasulullah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ibu lihat sudah apa? Al-Ahzab ayat yang ke-40 disebutkan nama Nabi Muhammad tapi bentuknya berita. Tidak dalam bentuk perintah. Ya. Yang ketemu dibaca terjemahnya keras. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu apa bentuknya, Bu? Perintah atau berita? Berita. Tidak dalam bentuk perintah, ya.
Makanya itu salah satu bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah di dalam surat Al-Fatah ayat yang terakhir, ayat yang 28 ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sifatnya apa, Bu? Berita. Surat Al-Fatah ayat 28 itu pemberitahuan dari Allah tentang bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu. Al-Fatah ya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Apa itu? Agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Al-Fatah. Al-Fatah. Iya Al-Fatah ya. 29. Muhammad adalah Ah itu. Muhammad 29. adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, itu apa, Bu? Berita sifatnya. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu wahai Muhammad, sehingga tidak disebutkan namaku kecuali disebutkan namamu. Ya, Bu? Allah angkat nama Nabi Muhammad sehingga ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, itu merupakan penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya seseorang kalau masuk Islam dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Terus berhenti di situ saja. Dikatakan muslim tidak? Belum. Dia baru hijrah kepada Allah saja. Harus hijrah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad sallallahu. Dia mengikuti Rasulullah secara totalitas. Ya, Bu ya. Makanya Ibu sekalian, orang yang bertanya kepada Imam Malik tadi mengatakan jangan kamu lakukan itu. Kenapa? Itu melanggar Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kalau satu, bagaimana kalau banyak, Ibu? Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW perintahkan para pemanah untuk tetap di bukit Uhud, jangan turun apapun keadaannya. Ternyata ketika banyak kaum kufar yang sudah terpanah, kemudian bergelimpangan, banyak rampasan perang, mereka turun menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, Bu, akhirnya Khalid bin Walid waktu itu masih kafir melewat belakang, kemudian mereka diserang dengan pedangnya itu dan banyak meninggal. Ya, Bu, hanya satu saja melanggar Nabi Muhammad SAW, Allah kalahkan mereka. Bagaimana kita akan menang sementara pelanggaran kepada Rasulullah begini banyak? Jadi makanya kemenangan itu intinya adalah kalau kita apa, Bu, hijrah kepada Allah dan kepada Rasul secara totalitas. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan begini, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'r rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan siapa yang hidup dari kalian sepeninggalku akan menemukan banyak perbedaan. Bu, sekarang banyak perbedaan atau dikit? Banyak sekali. Di Indonesia saja ada 300 aliran sesat, semuanya mengatasnamakan Islam. Banyak sekali. Warna-warni, ajaran macam-macam, Ibu. Kalau kita tidak berhati-hati, bisa kebawa kepada aliran itu, Ibu.
Maka Nabi mengatakan kalau kalian hidup setelahku akan menemukan banyak perbedaan, maka di saat itu kata Nabi kalian harus pegang ajaranku, sunnahku. Dan ajaran yang dibawa oleh para khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lihatlah orang Syiah itu. Dia tidak mengikuti Rasulullah, dia tidak mengikuti para sahabat. Bahkan mereka membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman. Itu Syiah itu. Aliran sesat yang sekarang sudah mulai banyak disebarkan di Indonesia. Makanya ibu sekalian, kita jangan sampai ikut yang seperti itu. Ya, menjadi tambah sesat, nanti tambah bingung. Ujung-ujungnya apa ibu? Ritualnya mukul-mukul badan. Ya, ada sampai meluka-lukai begitu. Ya, Syiah seperti itu. Ya, makanya ibu sekalian, kalau ibu menemukan ada ustadz yang berani menyerang sahabat satu saja, jangan diambil ilmunya. Itu ustadz sesat itu. Ya, makanya tidak boleh kita menyerang sahabat. Syiah itu nyerang sahabat. Ya, makanya ibu sekalian, Nabi mengatakan jangan kalian ikut perpecahan, tapi peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Dan gigitlah erat-erat dan gerahmu, jangan dilepas. Ya Bu, nah disinilah saatnya kita bagaimana menjalankan syariat Islam ini dengan hijrah kepada Allah secara totalitas tadi, dan hijrah kepada Rasulullah. Hijrah kepada Allah melalui Al-Quran, hijrah kepada Rasulullah melalui apa Bu? Sunnah-sunnahnya, ajar nabinya. Dan termasuk ketika galau. Ketika lagi galau, gimana caranya Bu? Nabi mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hudiya, faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Nabi mengatakan setiap orang ada saatnya punya semangatnya meningkat. Ada nggak gitu Bu? Lagi semangatnya meningkat luar biasa, tahajudnya kencang, baca Qur'annya banyak, sedekahnya lancar, iya Bu. Tapi pada satu saat imannya apa Bu? Namanya apa? Futur. Futur itu apa? Decline gini, lagi menurun. Nah, di saat seperti itu kata Nabi, kalau lagi futur, jangan kalian jauh dari sunnahku. Ya, pegangi sunnah Nabi itu. Sebab kalau kalian pegangi sunnahku, selamat kalian. Tetapi ketika dalam keadaan apa? Futur, lagi digoda suami, lagi apa? Masalah dengan kawan, jangan jauh dari sunnah Nabi. Sebab kalau seseorang dalam keadaan futur dia jauh dari sunnah Nabi, kata Nabi hancur dia. Ya, saya cek di daerah tempat-tempat rehabilitasi anak-anak yang terkena narkoba, ya Bu ya, itu ternyata sebab utamanya mereka tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Jadi anak muda-muda yang banyak kena narkoba itu Bu, karena faktor utamanya apa? Tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Ya, dia lagi merasa down, tidak mendapat perhatian orang tuanya, hanya larinya ke teman yang salah. Ya, kalau dia ikuti sunnah Nabi aman dia. Tapi ketika dia berada di lingkungan yang salah, hancurlah dia. Ya Bu, makanya ini diperingatkan oleh Nabi supaya kalau ada masalah jangan lari dari sunnah Rasulullah. Jelas Bu? Insya Allah itu jalan yang paling aman untuk kita bisa terselamatkan dari segala upaya perusakan yang terjadi. Ya, itulah hijrah kepada Nabi Ibu sekalian. Berarti apa Ibu? Dengan mempelajari sunnah-sunnahnya. Ya, dalam kumpulan sunnah Nabi itu Ibu, yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah ya apa? Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Nabi disebut dengan apa? Arba'in Nawawiyah. Itu yang suka dipelajari di pesantren-pesantren, sekolah-sekolahan, di masjid-masjid. Kemudian lanjut yang lebih besar lagi namanya Riyadhus Shalihin. Nah, itu juga bisa menjadi sumber untuk belajar apa Bu? Sunnah Nabi. Kalau meningkat lagi, belajar apa Bu? Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari kumpulan hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dari 300.000 hadis yang beliau hafal. Berapa Bu? 300.000 hadis. Ya, padahal Imam Bukhari ini bukan orang Arab Bu. Cuman dia anak yang jenius dan didukung oleh orang tuanya. Ya, bapaknya
sebagai pedagang, ngumpulkan uang sebanyak mungkin untuk dipersiapkan buat biaya belajar anaknya. Ketika anak itu sudah mulai dewasa, diserahkanlah uang itu oleh bapaknya, ya, Ismail namanya, Muhammad, ini aku kumpulkan dari usaha bapak selama ini, tidak ada 1 sen pun dari yang haram, dari yang syubhat, apalagi yang haram. Gunakan ini untuk kamu mendalami ilmu agama. Ibu, orang tua harus begitu, Ibu. Ya, sementara banyak orang tua nyekolin anaknya untuk apa? Ibu-ibu nyekolin anaknya untuk apa, Ibu? Hah? Pinter untuk apa? Bis pinter. Kerja, ya kan? Ya, Bu. Kalau niatnya begitu nggak ada pahalanya, Ibu. Harus dikoreksi itu. Nah, Bu. Anak-anak Ibu sekolahkan supaya agamanya benar dan sukses dunianya. Agama dulu, Ibu. Ya, banyak orang dunia dulu, agamanya seadanya, ala kadarnya. Makanya banyak orang Islam sekarang anak-anaknya jadi sekuler. Anak-anaknya jauh dari agama. Ya, Bu. Kenapa? Orang tuanya selama ini memang menyiapkan anak itu jadi pegawai, jadi pekerja, jadi pengusaha, jadi apalah namanya. Tapi agamanya nggak dibekali dengan cukup. Ya. Makanya Ibu sekalian, kemarin kita diskusi sama Menteri Pendidikan yang ada sekarang ini, bagus sekali nih Menteri. Dia melihat bahwa pembentukan karakter anak itu ada pada tingkat SD dan SMP. Ya, nanti SMA itu ngikuti semua. Apa yang diperoleh dari SMP, SD, SMP itu akan diikuti oleh fase-fase berikutnya. Makanya dari awal saya sudah membuat kesimpulan, anak-anak kita lulus SD paling bagus masuk pesantren. Untuk tingkat SMP saja ini pembentukan karakter nih. Kalau lulus SMP dia bagus, dia akan kesannya bagus. Ya, Bu. Karena itu pembentukan karakter, Ibu. Ya, makanya perhatikan anak Ibu ketika SD dan SMP itu. Ya, tanamkan agama yang benar. Karena akan membentuk karakter berikutnya, Ibu. Ya, seperti itu. Makanya Ibu sekalian, apa yang dialami oleh banyak orang, jangan kita ikut-ikutan yang salah. Ya, didik anakmu pertama kali apa, Bu? Untuk agama, baru untuk dunia. Nabi menjelaskan dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Beliau menyebutkan manusia itu ada 4 macam, Ibu. Ada berapa, Bu? 4 macam. Silakan Ibu milih yang mana. Yang pertama, seorang manusia yang diberikan oleh Allah ilmu agama, tapi sekaligus dikasih ilmu dunia. Sehingga agamanya selamat, dunianya selamat. Ya, hamba Allah yang pertama ini dikasih apa? Ilmu agama, tapi sekaligus dikasih ilmu dunia. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Nah, ini VVIP nih, Bu. Yang kedua, hamba yang diberikan oleh Allah ilmu agama, tapi tidak dikasih ilmu dunia. Nah, banyak ulama jenisnya kayak gini nih, Bu. Iya, Bu. Makanya hidupnya pas-pasan atau kurang. Iya, Bu. Kenapa? Dia nggak nguasai dunia. Dia nguasai agama, tapi nggak nguasai dunia. Hanya saja, kata Rasulullah, orang yang kedua ini berdoa, ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku ilmu dunia seperti yang pertama, aku akan gunakan untuk membela agamamu. Niatnya baik. Kata Rasulullah, dengan niatnya itu, dia pahalanya sama dengan yang pertama. Ibu-ibu sekalian milih yang mana? Pertama, kedua? Nah, anak-anak ibu arahkan ke situ. Cucu-cucu ibu arahkan ke situ. Ya. Oke, yang ketiga, manusia yang diberikan oleh Allah ilmu dunia tapi nggak dikasih ilmu agama. Dunianya berhasil dia kembangkan sedemikian rupa. Tapi agamanya kosong. Hancur agamanya, hancur akhiratnya. Dan banyak orang kaya jenis yang seperti ini, Bu. Ya. Bu, lihat orang-orang kaya itu, cara yang mengaji kayak gini, Bu. Gengsi. Ya, Bu. Mendingan ke mall sono, mendingan ke ujung-ujung dunia sono. Padahal apa, Ibu? Ujungnya capek. Bu, saya penasaran, Bu, ya. Sampai saya pergi ke tempat orang-orang terkaya dunia
untuk berekreasi. Di mana orang-orang terkaya dunia berekreasi, Bu? Di mana, Ibu? Nah, Bu? Orang-orang Dubai kecil lah itu. Ada yang lebih hebat dari Dubai. Ya, sekarang udah mulai ke Dubai kan? Tapi pemandangannya tidak sehebat ini. Di mana orang-orang kaya dunia mereka berekreasi, Bu? Di Switzerland. Namanya Interlaken. Ya, saya ke sana, Ibu. Waduh, memang indah banget. Nah, itu ada gunung-gunung Alpen namanya, pas musim salju. Ya, Bu. Saya naik sampai ke ujung gunungnya. Ya, Bu. Kemudian saya adzan di sana, saya sholat di atas itu. Di atas salju, Ibu. Luar biasa. Mudah-mudahan Al-Hafidh berikutnya pengajiannya di Gunung Alpen insyaallah. Kalau lihat tampilannya orang kaya semua ini kan. Bu, kita pengajiannya sampai Gunung Alpen ini, Bu. Betul itu. Ya. Kemudian kita lihat apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya di sana, Ibu. Cuman menyenangkan pemandangan, pandangan mata. Ya, Bu, ujungnya capek. Capek mata, capek badan, capek kantongnya. Ya, Bu. Subhanallah, memang indah banget. Dan saya lihat banyak anak-anak muda, orang-orang kaya itu, Bu, pengantin barunya di sana. Ya, Bu, barangkali Ibu mau pengantin baru yang kedua, silakan sana. Ya, luar biasa. Ya, jadi Bu, seperti itu keadaannya, Ibu. Kemudian saya pun nyoba, Bu, naik kapal pesiar sampai 4 hari. Ya, kamarnya bintang 5, Ibu. Ya Allah, kadang-kadang enak juga jadi orang kaya nih. Kita nikmatin, Bu. Bu, ternyata juga ujungnya, Pak, capek. Ya, Bu. Tapi kalau ngaji gini apa? Senang hatinya. Ya, subhanallah, Ibu. Makanya kebahagiaan itu ada di mana, Ibu? Di sini. Ibu bilang bahagia bukan megang kantong. Apalagi Ibu bilang bahagia saya megang kepala. Namanya apa, Bu? Pusing. Ya, Bu. Makanya bahagia itu di sini. Tapi ternyata banyak orang tidak tahu kebahagiaan itu di sini. Sehingga dia cari di luar dirinya. Di villa-villa, di ujung-ujung gunung, lautan, ya, Bu. Di kapal-kapal itu yang mereka cari. Ya, Ibu benar nih. Carilah kebahagiaan di sini. Di sini hanya dengan ini, Ibu. Ya. Begitu. Makanya Ibu sekalian, ini jenis yang ketiga tadi. Banyak orang kaya, jenis yang ketiga, Ibu. Kenapa? Hanya menguasai ilmu dunia dia. Dia nggak menguasai ilmu din. Akibatnya banyak salah jalan. Kemarin ada kiriman dari Timur Tengah. Ada seorang ulama yang kemudian diundang makan sama orang miskin. Tolong Syekh datang ke rumah saya, kita makan. Saya undang makan. Sementara dia sudah janjian mau makan bersama dengan keluarganya, Ibu. Akhirnya diikutilah orang ini. Dari lorong ke lorong, ternyata orang miskin. Udah nyampe di rumahnya, dia ngomong sama istrinya. Dia dengar itu, ada makanan apa? Kata istrinya nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya, Bu. Akhirnya ya ada cuman ya makanan inilah, makanan orang miskin. Ya. Ya udah, kata suami, yang ada itu ya kamu masakin buat menghormati Syekh ini. Saya bawa Syekh ini, kata. Syekh itu dengerin semua itu. Dia bilang, saya akan senang kalau kamu bikinkan saya kentang goreng, karena di negeri Arab itu orang-orang miskin banyak kan makannya kentang, Bu, ya. Ya udah, dibikin itu. Dia nggak mau yang lain. Ya, untuk apa? Menjaga perasaannya si orang miskin. Dan dia cerita, alhamdulillah Syekh, meskipun saya hidup seperti ini, saya bahagia sekali. Kenapa? Malam kami tahajud bersama dengan istri. Ya. Kemudian kami suka ngaji bersama-sama. Kami rasa bahagia sekali hidup ini.
seakan-akan kami di surga. Padahal kehidupannya miskin. Suatu saat yang lainnya, saya ini diundang sama orang kaya raya, bukan kaya raya. Di vilanya ini orang punya aset yang luar biasa melimpahnya. Nah, datanglah saya ini diundang makan di situ. Tapi belum apa-apa, ini bapak udah ngeluh macam-macam. Ngeluh perusahaannya lah, ngeluh anaknya lah, ngeluh ini, ngeluh itu. Dia sampai berkesimpulan, saya mendapatkan arti dunia terang dari orang miskin. Dan saya mendapatkan arti dunia itu gelap justru dari orang kaya. Ya, ternyata kebahagiaan itu tidak terkait dengan dengan harta. Ya, kenapa di sini kebahagiaan itu? Ya, makanya jangan jadi yang ketiga, Ibu. Ya, anak-anak Ibu, cucu-cucu Ibu, jangan sampai menjadi orang celaka seperti ini. Sukses dunianya, tapi apa, Bu? Hancur akhirat. Maka tidak jarang orang yang ketiga ini, Bu, dia mati-matian cari dunianya, bahkan tidak cukup siang, malam pun diembat sama dia. Haknya anak istrinya diambil sama dia. Ya, Bu, sampai ada anak-anak kelas 1 SD. Dia mengeluh sama ibunya. Kok adik waktu sekolah, berangkat sekolah, nggak pernah ketemu sama ayah? Ya, Bu, ya, karena ayahnya berangkat sebelum subuh, Ibu, untuk menghindari macet. Kemudian pulang malam jam 9, anak sudah tidur. Ketemunya hanya waktu weekend saja, Sabtu Minggu. Nah, waktu anak ini punya tugas sekolah nggak pernah mendapat perhatian dari ayahnya, bantu kayak apa, ya, sehingga anak ini nanya sama ibunya, mana ayah, Bu, kok waktu adik sekolah nggak pernah ada? Kata ibunya, ayahmu kerja untuk kamu, nak, supaya kita punya rumah, punya mobil, supaya nanti kamu bisa sekolah tinggi. Ya, ayahmu ini kalau sudah selesai kerja itu overtime. Ya, di overtime. Terus ayahmu itu digaji 1 jamnya 40.000. Ya, jadi dia bekerja untuk kamu, nak. Mendengarkan angka 40.000 ini, anak ini mengumpulkan duit, Ibu, dari jajanannya sampai dapat 20.000. Dia ngomong sama ibunya, Bu, ini duit 20.000, tolong beritahu sama ayah, adik ingin beli setengah jam saja dari waktu ayah. Ya, Bu. Ya, Bu. Nangislah itu orang tua. Nangislah itu orang tua. Jadi anak-anak itu nggak cukup dikasih makan, pakaian, kasih uang. Mereka butuh apa, Bu? Kasih sayang. Mereka butuh diajari, didampingin. Jangan lupa itu, Ibu. Makanya Ibu sekalian, jenis orang yang ketiga ini biasanya tidak jarang berantakan rumah tangganya. Udah mati-matian cari duit, udah dapat duit banyak, gelap kena penyakit. Untuk mengembalikan kesehatannya habis duitnya, Ibu. Harus berobat ke Singapura, harus berobat kemana lagi itu. Ya, ujung-ujungnya apa, Bu? Menderita. Kasihan orang ketiga ini, Bu. Ya, jangan jadi yang apa, Bu? Yang ketiga. Yang lebih parah yang keempat, Ibu. Ya, tidak dikasih ilmu agama, tapi juga tidak dikasih ilmu dunia. Miskin tapi sombong. Ya, rusak lagi itu, Ibu. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ailun mustakbir. Enggak masuk surga orang yang miskin tapi sombong. Ya. Enggak ada alasan orang miskin itu sombong. Apanya yang bersombongin? Ya, Bu. Nah, ini orang yang gagal hidup ini, Bu. Yang keberapa, Bu? Yang keempat. Nah, dari 4 jenis silat Nabi mengingatkan kepada kita, ya, Bu, ya, agar jangan sampai kita terjerumus. Ibu milih yang mana, Bu? Yang pertama. Masya Allah. Berarti memang ibu-ibu ini luar biasa. Ya. Nah, itu jangan cuman keinginan aja, dipraktekin itu. Iya, Bu. Tanamkan kepada
anak-anaknya, ya Bu. Karena itulah yang harus kemudian kita cari. Nah, kembali kepada Imam Bukhari, Bu. Dibekali sama ayahnya uang untuk dia belajar agama. Dia pelajari dari satu ulama ke ulama, dari negeri ke negeri, ya Bu. Sampai habis duitnya, dia pulang sudah jadi ulama besar, Ibu. Imam Bukhari ini. Dia hafal 300.000 hadis. Dari 300.000 hadis, beliau ingin mengumpulkan kumpulan hadis-hadis yang sahih saja. Itulah jadinya Sahih Bukhari, namanya Al-Jami' Sahih. Itu sebanyak kira-kira 7.000 hadis. Beliau setelah mengumpulkan dari 300.000 hadis itu diulas sehingga menjadi 7.000. Setiap satu hadis, ya, beliau sholat istikharah, minta sama Allah, inilah usahaku yang maksimal ya Allah untuk mencari hadis yang paling sahih dari nabimu untuk aku tempatkan di dalam kitab Al-Jami' Sahih. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu mulai hidup sampai sekarang udah berapa kali ibu sholat istikharah? Sebab kebanyakan orang istikharahnya waktu mau nikah saja. Orang ada pilihan apa mau? Habis itu nggak ada istikharah lagi. Ya Bu, hidup ini banyak pilihan Bu. Imam Bukhari setiap satu hadis mau diletakkan di kitabnya itu beliau istikharah. Ya Bu, menunjukkan apa? Kesalehannya dekat sama Allah SWT. Ya, makanya Bu, sampai orang mau musafir itu disunahkan istikharah Ibu. Musafir atau tidak? Itu pilihan kan? Istikharah. Apa Ibu gak pernah musafir? Nah, kenapa gak istikharah dulu? Nah, istikharah lah. Ya Bu. Nah, begitu pula pilihan-pilihan yang lain. Ya. Nah, itu kumpulan hadis dalam Sahih Bukhari. Ada 7.000. Kemudian kumpulan hadis dalam Sahih Muslim. Ada 12.000 hadis. Kumpulan dari hadis-hadis riwayat Abu Dawud. Kita 3.000-an. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, semua itu kumpulan-kumpulan hadis. Kalau dipelajari, ilmunya luar biasa. Padahal Nabi itu kata Rasulullah, inni uti itu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah. Apa Bu? Kata-kata sedikit tapi kandungan yang sangat dalam. Ya Bu ya. Intinya ibu-ibu kan sukanya kesimpulannya. Kesimpulannya hadis ini ada berapa? Ada 3 cuman Bu. Ya, hadis ini kesimpulan ada berapa Bu? Ada 3. Ini termasuk kesimpulannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Dawud yang lainnya. Pertama, hadis tentang innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat. Ini menempati sepertiga ilmu agama Ibu. Ya. Hadis tentang apa Bu? Niat. Innamal a'malu binniyat. Ini ringkas saja, nanti lain waktu kita bahas. Yang kedua, hadis tentang innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yaitu apa? Tentang halal dan haram. Hadis tentang halal dan haram, dan di tengah-tengah itu ada syubhat. Halal jelas, haram jelas, di tengah itu ada apa? Syubhat. Ini pun hadis panjang lebar penjelasannya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak ada contoh dari Nabi, maka amalnya tertolak. Berarti apa Bu? Panduan dalam beribadah. Jadi panduan dalam beribadah harus mengikuti sunnah Nabi. Tidak boleh ngarang. Ya Bu ya? Seperti apa Ibu? Kanjeng Dimas. Ngarang ini Bu. Ya Bu. Atau mengajarkan puasa 7 hari berturut-turut biar kalau dibacok nggak mempan. Ya Bu. Itu dari mana ya Bu? Atau puasa 40 hari, nggak ada dasarnya. Ya. Makanya Ibu sekalian, amalan yang tidak mengikuti contoh Nabi apa Bu? Tertolak. Jelas Bu? Apalagi LGBT jelas tertolak itu. Ya. Nah, barakallahu, makanya Ibu sekalian, hijrah kepada Rasul berarti apa Bu? Mengikuti sunnahnya.
Nah, ini yang harus kita kuatkan kalau kita ingin selamat. Ya, Bu. Sehingga tidak mengikuti pola-pola lain. Jadi memang Islam ini sudah sempurna, tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam. Sampai orang Yahudi mengatakan kepada Umar, kalau seandainya kami kaum Yahudi dapat ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu pernah dikomentari oleh orang Yahudi di depan Umar, kalau ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan pesta. Kami akan peringati itu ayat. Ya. Dan itu ayat kita, Ibu. Makanya harusnya kita merasa bahagia, bangga dengan Al-Quran kita, dengan Islam kita. Ya, Bu. Tetapi kenapa umatnya kok milih begini? Ya, Bu. Kenapa ini, Bu? Islamnya begitu hebat, tapi umatnya milih. Ya, Bu. Kita ini umat Islam terbesar di dunia. Ya, Bu. Tapi apa kualitasnya? Ya. 80% aset nasional di tangan non-muslim. Ya, di tangan umat Islam ini cuma 20%, Ibu. Maknanya apa? Ketinggalan tidak itu? Ketinggalan jauh. Nah, ini umat Islam ini harus bangkit mengejar ketinggalannya. Kita diberikan oleh Allah Islam yang sempurna. Tidak ada konsep seperti Islam, Ibu. Luar biasa. Tapi mengapa umat Islam begini? Bu, kok mundur begini? Tadi itu, Bu, banyak disorientasi. Apa disorientasi, Bu? Yang dicari cuma dunia, dunia, dan dunia. Lupa kepada agamanya. Ya, dari jenis yang keberapa tadi? Yang ketiga atau yang keempat. Ya, makanya kembalikan umat dengan pola yang pertama, minimal yang kedua, untuk kemudian merubah keadaan. Ya, makanya Ibu sekalian, ini semua yang harus kemudian kita lakukan ke depan untuk berhijrah secara totalitas untuk meraih apa, Bu? Kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dengan sanad sahih ditanya, mal hijrah? Apa itu hijrah? Maka Nabi mengatakan antahjurasu. Engkau meninggalkan perilaku buruk. Semua yang buruk harus ditinggalkan. Itulah namanya apa, Bu? Hijrah. Ngomong yang buruk ditinggalkan. Niat yang buruk ditinggalkan. Niat yang buruk ini apa, Bu? Dengki, iri. Ya, Bu? Apa, Bu? Semua penyakit kalbu buang, Bu. Begitu pula apa, Bu? Ucapan-ucapan yang apa? Tidak berarti, dan sebagainya tinggalkan. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang buruk tinggalkan. Ya, Bu? Karena itulah arti hijrah. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu maknanya dia meninggalkan kekafiran, jahiliyah, menuju untuk menegakkan Islam. Dari Madinah lah Nabi membangun hanya cuma 10 tahun, Ibu. Tetapi kemudian merubah dunia. Ya, Bu, sampai Michael Dahat menulis buku 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Disebutkan Muhammad nomor 1. Kenapa? Hanya dalam waktu 23 tahun beliau merubah Jazirah Arabia. Tetapi kemudian beliau menyiapkan kader-kadernya para sahabat, kemudian merubah dunia. Sampailah Islam ke negeri kita. Ya, Pak Hamka dan para sejarah muslim menguatkan Islam masuk di Indonesia terjadi pada masa sahabat. Ya, Bu, menunjukkan betapa besar peranan Rasulullah merubah dunia sampailah ke Indonesia ini, Bu. Tanpa perang, tanpa apa? Dengan damai. Ya, makanya Indonesia tidak dikenal dengan apa, Bu? Islam yang perang-perang itu. Dengan cara apa, Bu? Damai masuknya. Nah, tinggal bagaimana kita menjadi contoh kepada dunia sana bahwa Islam yang kita miliki Islam yang apa, Bu? Rahmatan lil alamin. Islam yang paripurna sebagai way of life, pedoman hidup yang dirasakan kenikmatannya dan keindahannya. Ya, Bu, ya. Inilah yang harus kita bawa, Ibu sekalian, sehingga kita tinggalkan semua yang buruk itu. Hijrah
dari yang buruk kepada nilai-nilai Islam. Nah, kalau itu kita bisa praktekkan, waduh, luar biasa. Kita akan merasakan nikmatnya hidup. Kita akan merasakan nikmatnya bermasyarakat, berkeluarga dan seterusnya. Ya, Bu ya. Makanya Ibu sekalian, dakwah kita terus jalanin, Ibu. Ya, ibu-ibu, saya berharap menjadi pelopor. Jangan hanya apa, Bu? Jadi penggembira, buat meramaikan aja. Ibu harus jadi pelopor. Ya, rubah keluarga ibu, rubah suami ibu, rubah keluarga yang besar itu. Ya, saya coba kemarin, Ibu, waktu lebaran saya kumpulkan keluarga ibu saya. Ada 300. Ya. Banyak amat ya, keluarga besar tuh. Kita udah dari mana-mana, kita sewakan gedung, kita ceramain, Bu. Pulang kita bagi apa? Bagi apa? Buku. Apa, Ibu? Kita ingin masuk surga sekeluarga. Ya. Jadi yang pertama dakwah harus keluarga dulu kan, Bu? Sorenya saya kumpulkan keluarga ayah saya, Bu. Terkumpul 250 orang. Ya, Bu. Ya, dari mana-mana itu kumpul semua dan mereka semua senang. Ya, Bu. Maknanya apa, Ibu? Jangan masuk surga sendirian. Ini banyak ibu-ibu ngaji sendirian aja. Anaknya mana? Nggak diajak. Ya, Bu. Nanti habis ngaji udah dapat ilmunya ditaruh aja. Suaminya nggak disampaikan, anaknya nggak disampaikan. Akhirnya dari itu ke itu aja. Berarti apa? Ibu ingin masuk surga sendirian. Jangan. Masuk surga itu yang rame-rame. Diajak semua ibu. Ya, pelopori itu. Maksudnya apa? Hijrahkan keluargamu kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang diri kita dulu, Bu ya. Hijrahkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Berikutnya apa? Keluargamu, berikutnya masyarakatmu, terus begitu, Ibu. Kita hijrahkan nih orang. Makanya tujuan agama bukan untuk meraih kekuasaan. Ibu, kita diajarkan membawa Islam bukan untuk meraih kekuasaan. Tujuannya, Bu, mengajak orang sebanyak-banyaknya masuk surga, taat sama Allah. Itu yang seharusnya, Ibu. Makanya Rubai' ibn Amir ketika kemudian ditanya sama Rustum, apa sih? Rustum ini pemimpin perang Parsi. Apa yang kalian serukan? Kata Rustum, kalau Rubai' bin Amir, sahabat Nabi, kami mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada selain Allah menuju penyembahan kepada Allah. Hijrah, Bu kan? Kami menyerukan dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Ya, menghijrahkan manusia dari agama-agama lain kepada Islam. Yang ketiga, kami mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang beneran. Makanya Ibu jangan bilang tahu akhlak. Itu masalah itu. Ya, Bu. Kenapa? Kita itu diajarkan membawa pelita, Bu, membawa terang benerang. Ya, Bu. Mencahayai orang. Bu, kata Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazughu anha illa. Kami tinggalkan kalian malamnya seperti siangnya. Bu, kita ini seperti apa, Bu? Membawa pelita, wasirajam munira, selalu membawa cahaya, menerangi orang. Bukan menggelapi orang, Bu ya. Apalagi menggelapkan dunia orang enggak. Bu, membawa pelita. Ya, ini mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benerang. Kemudian yang keempat, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Ya, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Semoga yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Ibu-ibu kalau ngaji jangan lama-lama. Iya. Ini aja udah lama, Bu ya. Tinggal prakteknya gimana. Nah, ini yang kita praktekin. Semoga itu menjadi panduan, ya, Bu. Dan Allah kumpulkan kita di dunia sampai di surga insyaallah. Ada pertanyaan sebelum ditutup, Bu? Iya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tentang hijrah pastinya. Ini saya juga jujur baru mengenal sunnah 1 tahun ini. Kemudian saya merasakan betapa hidayah itu sulit untuk. Iya, Bu. Coba. Ya. Pertanyaan tentang hijrah, saya baru mengenal sunnah sekitar setahun ini. Iya, Bu. Sebelumnya juga saya mungkin masih banyak kehilapan tentang bid'ah. Kemudian betapa hidayah itu saya rasakan sangat nikmat. Kemudian saya berniat untuk
menghijrahkan seluruh keluarga dan teman-teman saya. Amin. Tapi sepanjang proses itu kan selalu kita temui hal-hal yang bertentangan, Ustaz. Iya. Kemudian apalagi yang namanya bid'ah itu sudah menjadi tradisi dari dulu gitu, mulai gitu. Kemudian saat kita mencoba untuk menjelaskan itu sampai kepada orang tua pun ada pertentangan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah saya harus meninggalkan mereka dan terus menenggelamkan mereka dalam kebid'ahan, ataukah ada hal yang bisa saya lakukan sehingga saya tidak menjadi anak yang durhaka itu, Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Semua kita akan mengalami itu, Ibu. Karena kita berada barangkali banyak yang di lingkungan yang salah. Dan kebanyakan karena tidak mengerti, bukan karena menentang. Kebanyakan karena tidak mengerti, terbawa oleh adat, kebiasaan, sehingga itu dipertahankan. Sementara kita berubah ini karena belajar, karena mau apa? Mau ngaji, mau bertanya gitu. Nah, bagaimana cara kita menghijrahkan mereka? Ibu sekalian, ada panduannya. Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Jadi cara kita berdakwah itu diberikan 3 panduan oleh Allah. Dalam menghadapi manusia ada 3 jenis manusia. Ada manusia yang awam. Ya. Ada manusia yang independen. Dia terpelajar tetapi dia terbuka, tidak fanatik. Ya, ada yang ketiga, orang yang sudah terjerumus ke dalam bid'ah, dalam kesesatan, bahkan dalam kekafiran. Bahkan dia sudah menyerukan kepada ajarannya. Ini yang paling berat. Makanya untuk yang pertama, saya yakin apa yang disampaikan oleh ibu ini terkait yang pertama. Ya. Sebenarnya mereka orang awam. Caranya bagaimana? Allah ajarkan bil hikmah. Apa itu hikmah? Dengan sikap bijak. Ukuran bijak apa, Ibu? Udah ngomong lembut, masih aja diomelin. Masih aja ditentang. Bahkan tidak jarang diusir. Gimana caranya, Ibu? 3. Hikmah itu ada 3, Ibu. Ya, bijak dalam bahasa Indonesia nggak jelas isinya apa. Padahal inti bijaksana itu ada 3, Ibu. Ya, yang pertama, apa yang kita sampaikan harus berdasar, pakai ilmu. Ya, pakai ilmu, Ibu. Jadi ngomong kita jangan asal ngomong ayatnya begini, hadisnya begini. Tidak ada orang yang berani menentang Al-Quran atau menentang hadis Nabi, ya kan? Tapi kalau ngomong kata Ustadz saya begini, kata Ustadz saya begini, ini, ya saya juga punya Ustadz, kan gitu dia. Iya, Bu, saya juga punya kiai. Ya, makanya polanya sampaikan ayatnya begini, hadisnya begini. Berarti apa, Bu? Pakai apa? Pakai ilmu. Ya, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Hijrahkan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah begitu. Yang kedua, caranya harus lembut. Jangan menggunakan kata-kata yang menggurui. Harus caranya apa? Persuasif. Ya, Ibu bisa melihat cara Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya. Ya abati. Ya, dia panggil dengan panggilan yang akrab. Ya, wahai ayahku. Ibu lihat dalam surat Maryam ayat 24 dan seterusnya itu, Ibu. Itu cara Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Ya. Ya abati qad ja'ani al-ilm. Ya Allah, wahai ayahku, aku telah memperoleh ilmu. Bukan dia mencari, tapi dia diberikan oleh Allah ilmu itu. Ya. Nah, ini yang disampaikan. Ilmu disampaikan, tapi caranya apa? Lembut. Menggunakan panggilan-panggilan yang disenangi. Dan juga lihat situasi. Jangan setiap keadaan kita nasihatin. Apalagi di depan anak-anak yang lainnya. Ini anak baru anak hijau kemarin. Udah dikte-dikte orang tua kayak begini. Nah, bahasanya juga halus. Jadi bisa membaca keadaan. Ya. Jadi memang cari waktu yang tepat dengan cara yang lembut untuk bisa memasukkan ilmu itu kepada orang yang kita dakwai. Kemudian yang ketiga,
Dan yang paling bagus itu memang nggak perlu ngomong tapi bukti, kita contohin. Kita contohin saja. Nanti dia akan berubah. Ya. Dan jangan lupa suka memberi hadiah. Yang kita dakwain itu kasih hadiah. Ya, kasih hadiah uang, kasih hadiah coklat, kasih hadiah apalah. Ya, jam tangan atau apa. Itu cara-cara untuk melunakkan hati. Tahadu, tahabu. Kalau kamu suka menghadiahkan, itu akan bikin apa? Orang cinta, orang senang. Wah, ini orang baik nih. Ya kan? Jadi caranya baik dengan apa? Pendekatan-pendekatan yang bagus. Nah, yang ketiga, sabar. Namanya helm. Helm itu di atas sabar, tabah. Ya, helm itu di atasnya sabar. Maka merubah orang itu butuh proses. Kita juga lama kan prosesnya. Ya. Kita berubah juga lama. Bu, apalagi saya, Bu ya. Saya keluarganya Al-Irsyad. Sekolahnya Muhammadiyah. Lingkungan NU. Tetangga Syiah. Guru-guru para Habib. Ya kan? Lengkap banget bukan? Paman saya toko Persis. Waduh, semua lengkap tuh. Nah, kemana saya mau ngikut nih? Ya kan? Nah, akhirnya dengan belajar ilmu, tahu oh ini yang benar itu. Ikuti Allah dan Rasulnya dan dengan pola sahabat. Itu paling aman. Nah, alhamdulillah ini perlu proses. Harus sabar, Bu. Yang ketiga apa? Tabah, sabar di dalam menunggu proses perubahan. Jadi nggak bisa sekaligus langsung berubah. Dia butuh proses, ya Bu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sama Ibu. Dan jangan kemudian mudah putus asa, mudah patah arang. Ah, udah sekian lama kok nggak berubah-ubah, tinggalin aja deh. Jangan, apalagi itu orang tua kita kan. Perlu apa? Cara yang lembut. Orang tua ini kadang-kadang apa namanya? Perlu ekstra ya. Ekstra apa? Ekstra halus, ekstra lembut, ekstra sabar, ya. Dan insya Allah kalau yang kita sentuh kalbunya, ya Bu ya, dia akan mudah berubah. Ya. Jangan cuma yang disentuh otaknya, tapi juga apa? Kalbunya ini, ya. Dan yang penting caranya jangan menggurui sama orang tua, tetapi apa? Persuasif. Dengan cara cerita, ya, itu bisa apa? Membangkitkan apa gairah. Ya kira itu, Bu. Ada yang lain? Tadi nanya lagi? Iya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyampaikan bahwa banyak orang awam, 50% orang Islam tersesat, ya Ustaz. Apa, Bu? Tersesat, banyak yang sesat, maksudnya banyak yang berhutang. 300 aliran sesat di Indonesia. Saya tidak menyatakan banyak orang sesat enggak, Bu. Salah, Ibu. Ada 300 aliran sesat di Indonesia. Jadi banyak kelompok aliran sesat, bukan orangnya, Bu. Kebanyakan kan yang saya pernah lihat di YouTube itu banyak yang sudah hafal dengan Al-Quran, bahkan ya paham agama. Kemudian bahasa Arabnya juga luar biasa fasihnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada kalau yang nggak berilmu mungkin wajar ya kalau mereka dimurtadkan dan terpengaruh oleh hal-hal ekonomi. Kebanyakan ujung-ujungnya kan ekonomi ya Ustaz ya. Karena di Indonesia juga masih banyak sekali kemiskinan. Bahkan kita orang Islam yang kaya-kaya kadang-kadang jarang melihat kecuali yang sudah berilmu. Nah, yang saya tanya, ini ada guru besar di Lampung, ya, begitu punya pesantren, mengajar murid banyak, bahkan paham agama bukan main. Kok dia bisa masuk ke agama non Muslim? Kenapa itu sebabnya? Iya. Barakallahu fikum. Bu, hidayah itu ada 2. Jangan lupa, Bu, hidayah ada 2. Pertama, hidayah yang menjadi usaha kita. Kita belajar, kita bertanya, kita mencari. Ya, Bu? Sampai Allah berikan hidayah itu kepada kita. Jadi hidayah apa, Bu? Ilmu namanya. Ilmu ini harus dipelajari. Hidayah yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah yang dimiliki oleh Allah SWT. Ya. Yang bukan menjadi hak prerogatif manusia. Saya mau tanya sama Ibu. Kenal nggak sama Abu Lahab? Siapa dia? Paman Nabi. Paman Nabi, Bu. Paman Nabi didakwain oleh Nabi dengan berbagai macam cara, tapi tetap dia menentang.
Dia menolak. Sampailah turun tabbat yada Abil Lahab. Itu paman Nabi. Ya Bu. Makanya Nabi tidak punya kewenangan untuk memberikan petunjuk hidayah taufik. Karena hidayah taufik mutlak milik Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk yang hidayah taufik. Tapi hidayah mengajarkan orang seperti saya, mengajarkan orang begini, menjelaskan begini, itu kita mampu. Tapi apakah kemudian orang itu bisa menangkap dan dipraktekkan? Itu hidayah taufik. Paham Bu ya? Itu hak prerogatif Allah. Wallahu alam. Mengapa kok sampai orang itu menjadi murtad padahal dia tahu Al-Qur'an? Dia belajar agama begitu lama. Ya Bu ya? Wallahu alam, itu kembali kepada niatnya orang itu. Ya Bu? Makanya kalau sudah niatnya untuk dunia, dia bakal menyimpang. Ya Bu? Atau dia pernah makan yang haram. Atau dia pernah mendalimi orang. Hati-hati itu Ibu. Makanya kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu apa itu Ibu? Minta dua Ibu. Hidayah taufik sekaligus hidayah ilmu. Supaya kita benar ini Ibu jalannya. Yaitu apa? Ilmu dan amal ini. Makanya orang-orang orientalis Bu, jago Al-Quran, jago hadis, tapi dia cuma Islamolog, cuma di otaknya saja. Jadi ada orang ilmunya cuma di otak, ada orang ilmunya sampai meresap ke dalam kalbu. Kalau sudah meresap ke dalam kalbu, dia dapat hidayah taufik namanya. Tapi kalau cuma di otak saja, baru hidayah itu apa Bu? Hidayatul irsyad. Makanya Allah berikan petunjuk ini, Al-Quran, sunnah segala macam. Inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafura. Allah berikan petunjuk, terserah manusia. Mau beriman atau mau kafir. Mau Islam atau mau murtad, urusan dia. Tapi tanggung jawab nanti di depan Allah SWT. Hanya saja, makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta supaya kita ditetapkan. Jangan terpengaruh oleh apa? Ajakan-ajakan pihak lain sampai murtad. Dan itu pelajaran juga Ibu. Yang pintar aja bisa tersesat, apalagi yang bahlul kan. Makanya kalau kita tahu itu, Bu, manusia ada tiga Ibu, kata Ali bin Abi Thalib. Yang berilmu, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan mendapat petunjuk dari Allah. Ini yang kita pegangi. Kedua, penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini sedang mencari keselamatan, belajar dengan yang pertama. Adapun yang ketiga, orang awam, yang tergantung siapa yang ngajak, siapa yang suaranya keras, ya Bu, dia ikutin. Makanya kita tingkatkan kualitas kita menjadi orang yang penuntut ilmu, supaya kita mencari yang benar Ibu. Ya, mudah-mudahan kita tidak terbawa kepada arah yang salah, dan itu semuanya Ibu kembali kepada diri orang itu. Ya, bisa jadi ada niat yang tidak baik dari orang itu, sehingga kemudian Allah Maha tahu, kita nggak tahu Bu ya, sehingga kemudian ternyata hidupnya hanya menyimpang. Naudzubillah min dzalik. Yang kasihan lagi Ibu, ada ibu-ibu muslimah dinikahin sama laki kafir. Ya Bu, sampai meninggal ibu itu murtad. Setelah ibu itu meninggal, suaminya dapat hidayah, masuk Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Kira-kira yang rugi siapa ada? Alhamdulillah. Ya kan? Hati-hati itu Ibu. Makanya jangan mendekati yang murtad-murtad itu, bahaya. Ya Bu. Mendingan kita biasa aja deh daripada artinya jadi orang murtad kayak gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Gitu Bu ya. Waktu sudah jam 11, kita akan Jumatan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.